Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu Wolfpain. Wah, terima kasih sebelumnya buat teman-teman semuanya yang udah klik dan tonton video saya ini sampai habis tentang seputaran BLT BPJS Ketenagakerjaan. Dan tetap subscribe, like, juga komen dan share. Kita lanjut. Dikutip dari Mantra Sukabumi, Kementerian Ketenagakerjaan dikabarkan akan segera mencairkan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 2. Kemenaker kini sedang melakukan evaluasi penyaluran dana BLT BPJS Ketenagakerjaan setelah beberapa hari yang lalu mencairkan BLT BPJS tahap 5. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia merencanakan dana BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 5 akan dicairkan pada akhir Oktober ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mendapat, bersabar dulu karena di akhir ini akan ada pencairan. Ida juga menyampaikan hingga gelombang 1 berakhir pihaknya menerima 14,8 juta rekening penerima dari BP Jam Sostek. Namun dari data tersebut hanya sekitar 12,4 juta data nomor rekening yang lolos divalidasi, sementara sisanya tidak lolos validasi. Bahkan BP Jam Sostek dikabarkan telah mencoret sekitar 1,8 juta data pekerja karena tidak sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020. Hal itu dilakukan karena calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Permenaker. Salah satu alasan pencoretan adalah karena pekerja tersebut memiliki penghasilan atau gaji sebesar 5 juta. Padahal dalam syarat sudah diatur dari dalam Permenaker, pemerintah mensyaratkan calon penerima bantuan langsung tunai ini memiliki penghasilan dari suatu perusahaan di bawah 5 juta. Menurut Permenaker nomor 14 tahun 2020, beberapa syarat calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah: 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. 2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Kita lanjut. 3. Peserta membayar iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. 4. Pekerja atau buruh penerima upah. 5. Memiliki rekening bank yang aktif. 6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020. Nah, jadi teman-teman, itu merupakan syarat-syarat yang disahkan oleh pemerintah untuk menerima bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1,2 juta. Lanjut. Oleh karena itu, ia meminta kepada pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permenaker nomor 14 tahun 2020 namun telah menerima bantuan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara. Bahkan Menaker mengancam perusahaan maupun pekerja yang tidak memenuhi ketentuan akan dijatuhi sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kami ingatkan bahwa pemberi kerja yang tidak memberikan data sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Begitupun pekerja yang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Permenaker 14 tahun 2020 namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara. Jadi buat teman-teman yang penghasilannya di atas 5 juta, berhati-hati ya teman-teman ya, karena akan ada sanksi dari perundang-undangan tersebut. Bahkan Menaker mengancam perusahaan maupun pekerja yang tidak memenuhi ketentuan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingatkan bahwa pemberi kerja tidak memberikan data sebenarnya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Begitupun dengan pekerja yang tidak memenuhi persyaratan dalam Permenaker 14 tahun 2020 namun telah menerima bantuan ini, yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara, tegas Ida melalui siaran virtual pada Selasa 8 September 2020. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa gajinya di atas 5 juta terus dapat bantuan, segera laporkan diri kalian untuk mengembalikan uang tersebut ke kas negara karena masih banyak yang lebih membutuhkannya, teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja info dari Prabu. Semoga info dari Prabu ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan tetap dukung konten-konten video-video Prabu, channel Prabu Wolfpain agar bisa berkembang seperti channel-channel lainnya. Tetap dukung, like, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.